Perkenalkan, nama saya Ati Patricia. Di sini saya melayani tamborin. Perkenalkan, nama saya Daria. Saya di sini melayani di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di sini saya melayani penari, yaitu penari tamborin. Perkenalkan, nama saya Marlon Sembiring. Saya melayani singers di gereja ini, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, cabang Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya sebelum saya tiba di Pontianak. Saya bersyukur Tuhan menolong saya sampai hari ini. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya melayani di tempat ini, saya dari latar belakang keluarga yang keras, di mana orang tua saya mengajar saya tapi tidak mendidik. Saya bersyukur ketika saya tiba di Pontianak, saya diubahkan Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya, lewat teman-teman, kakak-kakak rohani. Sebelum saya tiba di Pontianak, saya sedikit menceritakan tentang keluarga saya. Saya merupakan anak yang keras. Saya membangkang, saya berontak terhadap orang tua saya sampai suatu ketika saya menyesali perkataan-perkataan yang saya lontarkan terhadap orang tua saya, bahwa saya mengatakan kepada orang tua saya bahwa bercerai saja kalian, biar hidup kami itu tenang, biar hidup kami itu tidak mengalami siksaan lagi. Sampai suatu ketika ada tahun berikutnya orang tua saya berpisah, sampai ketika saya masuk SMA saya mengalami keterpurukan. Di situ saya tidak percaya tentang Tuhan. Saya sakit hati, saya kecewa, saya merasa kenapa ini bisa terjadi dalam keluarga saya, sehingga saya keluarga saya menjadi batu sandungan orang-orang, menjadi buah bibir orang-orang, diceritakan tentang keburukan orang tua saya. Dan tiba saatnya ketika selesai SMA, saya mengikut Tuhan juga dulu. Saya mengikut Tuhan, saya juga anak sekolah minggu juga dulunya. Tapi saya tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, suam-suam kuku. Dan pada akhirnya ketika suatu malam, ketika saya daftar kuliah sebelum saya di Pontianak, saya daftar kuliah, saya itu berdoa, Tuhan jangan tinggalkan saya walaupun saya sudah berontak terhadap Engkau. Saya tidak tahu, tiba-tiba saya berdoa seperti itu. Keesokan harinya, tiba-tiba saya dinyatakan lolos untuk kuliah. Dan beberapa bulan kemudian, saya berangkat ke Pontianak untuk kuliah. 2 bulan saya tidak aktif di gereja karena juga pada saat itu COVID. Dan saya juga ibadahnya paling online. Pada suatu hari saya bersyukur sekali Tuhan memperkenalkan saya kepada Kak Vela. Hai Kak Vela, saya bersyukur sekali bahwa dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saya. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa ternyata Tuhan masih memelihara hidup saya sampai saat ini. Dan pada hari itu tiba-tiba Kak Vela chat saya, dia bilang bahwa haleluya gitu. Dirimu udah ibadah kah? Gitu kan. Dia chat, terus saya bilang, ini siapa sih tiba-tiba chat-chat orang gitu. Dulunya saya orang yang egois, orang yang keras kepala. Ketika baru kenal orang saja, saya cuek aja gitu. Dan pada suatu ketika Kak Vela itu berkunjung ke tempat kediaman kami di kos. Dia mendoakan kami, dia bercerita tentang Tuhan Yesus kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu baik, dia mengampuni dosa kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Terus Kak Vela mendoakan kami, mendoakan saya. Pada hari Sabtu kami beribadah di tempat ini, ibadah muda-mudi, dan hari Minggunya Kak Vela juga mengajak saya untuk dibaptis. Pada saat itu saya pertama-tama menolak untuk dibaptis karena saya tidak tahu, bahwa saya taunya
bahwa saya sudah dibaptis, karena dibaptis Percik waktu itu. Dan pada saat itu juga Kak Vela juga mendoakan saya, mengajak saya untuk dibaptis. Hari Minggunya saya dibaptis, saya menerima keselamatan, dan saya mengaku akan kesalahan saya berdoa kepada Tuhan, saya mengaku semua kesalahan saya pada Tuhan, dan saya ingat bahwa saya pernah mengatakan kata-kata yang tidak benar, yang menyakiti hati Tuhan, bahwa saya menginginkan perceraian dari orang tua saya. Saya ingat firman Tuhan ketika saya bertobat, bahwa hidup kita itu dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, maka akan menerima buahnya. Di situ saya diingatkan Tuhan, saya minta pengampunan kepada Tuhan. Dan puji Tuhannya ketika saya lahir baru, orang tua saya juga sekarang sudah bertobat. Orang tua saya sudah mau ke gereja, orang tua saya sudah tidak menjadi keras lagi, karena saya percaya bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Saya sangat percaya itu, saya sangat mengimani itu, dan puji Tuhan orang tua saya juga sudah rajin beribadah juga, berdoa kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya akan membagikan kesaksian hidup saya kepada teman-teman saudara sekalian, bagaimana saya mengalami lahir baru sehingga saya bisa melayani di gereja ini. Saya bersyukur saya dikasih kesempatan kepada Tuhan Yesus, saya bisa melayani di gereja ini. Itu semua bukan secara kebetulan saya bisa melayani di gereja ini. Saya bersyukur karena saya mengalami latar belakang yang berbeda. Saya bukan asli dari orang Kristen, maksudnya saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saya belum mengenal pribadi Yesus itu bagaimana dalam hidup saya kayak gitu. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya ikut Tuhan. Saya bersyukur saya sudah lahir baru, saya sudah mengenal Tuhan. Pertama kali saya kenal gereja ini, saya diperkenalkan sama bibi saya, yaitu Bi Ana. Di situ dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup dia, terus dia bersaksi kepada saya. Pertama-tama dia bersaksi kepada saya menolak, saya kayak keras hati. Dia berusaha, dia nggak menyerah untuk bersaksi kepada saya. Pas hari Sabtu di situ ada ibadah kebaktian muda-mudi di gereja ini. Di situ saya diajak untuk ikut. Saya nggak mau, saya masih mengeraskan hati saya. Suatu ketika saya mau gitu untuk dijemput untuk beribadah di kebaktian muda-mudi. Di situ saya heran, kok cara ibadahnya kayak gini, karena latar belakang saya nggak seperti ini gitu. Maksudnya nggak jauh berbeda dengan latar belakang gereja saya. Pertama-tama saya merasa, aduh Tuhan, kok kayak gini ya. Suatu ketika hati saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ saya pas besoknya hari Minggu, bibi saya bilang, kamu mau ibadah lagi nggak? Saya mau ibadah, Bi. Saya mau ikut ibadah. Di situ hati saya dibukakan Tuhan untuk beribadah di sini. Seiring berjalannya waktu, banyak proses yang saya lalui. Suatu ketika saya mau dibaptis, dan saya bersyukur saya dibaptis itu pas umur saya 20 tahun. Pas saya ulang tahun saya dibaptis. Saya bersyukur itu hadiah ulang tahun saya yang paling berharga menurut saya. Di situ saya sangat bersyukur. Saya nggak percaya gitu, bisa ya saya di sini gitu kan. Tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita gitu. Kita nggak tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita seperti apa kayak gitu. Terus saya bersyukur. Terus saya di sini saya diajari, saya dimuridkan oleh Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, dan kakak rohani, abang rohani di sini. Saya bersyukur sehingga saya sampai saat ini saya bersyukur gitu. Semuanya diubahkan Tuhan, dari karakter saya, perilaku saya, terus omongan saya, cara bicara, semua diubahkan Tuhan kayak gitu. Kalau bukan pertolongan Tuhan saya nggak mampu, karena bukan dengan kekuatan saya berdiri, tapi karena kekuatan Tuhan yang menolong saya dalam kehidupan saya kayak gitu. Dan suatu ketika pertama kali saya lahir baru, pertama saya ditolak oleh keluarga saya. Di situ saya merasa down, saya merasa ditinggalkan oleh keluarga saya. Banyak keluarga saya yang menolak saya kalau saya
pindah, maksudnya dibaptis gitu. Banyak keluarga saya menolak kalau saya beribadah di sini. Suatu ketika saya 2021 sekitar itu saya pulang kampung. Di situ kesempatan saya menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarga saya. Ketika itu Tuhan jamah hati mereka. Nah, ketika saya pulang kampung, saya terkejut. Mereka baik menerima saya. Mereka mau dengarkan apa yang saya ceritakan. Di situ saya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami perubahan, baik itu karakter, pribadi saya, karena keluarga saya tahu pribadi saya yang dulunya, hidup saya yang lama sama hidup saya yang sekarang itu sangat berbeda. Makanya mereka heran, dia berubah kayak gitu. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Selebih dari itu saya doakan terus keluarga saya doakan. Sekali pas suatu ketika mereka kaget gitu, maksudnya kayak, oh ini kamu yang sekarang kayak gitu. Itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur ketika saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, semuanya diubahkan Tuhan, baik diri saya, keluarga saya, dan saya bersyukur saya juga bisa melayani di sini dan bisa menjadi berkat juga bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur bisa melayani di gereja ini, saya bisa bertumbuh, saya bisa diajari, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sekian kesaksian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya di sini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menolong hidup saya dari banyak hal lah. Namun saya mau bercerita tentang satu hal yang paling berkesan di dalam hidup saya. Jadi dari akhiran nama saya, pasti teman-teman tahu semua saya berasal dari mana. Ya, saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari kota Binjai. Salam dari Binjai. Nah, saya mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong saya dari pertama saya menginjakkan kaki di Pontianak inilah. Namun sebelum dari itu saya mau bersaksi tentang perjalanan saya yang dari Sumatera Utara ke sini dulu. Perjalanan saya dari Sumatera ke Pontianak ini, ya bisa dibilang kurang mulus lah. Karena pertama saya menginjakkan kaki di Bandara Kuala Namu, saya sudah memiliki tiket, tapi tiket saya hangus. Nah, pusinglah kami ya. Satu keluarga kami pusing, cari solusi. Jadi kami mengambil keputusan untuk mengumpulkan semua duit yang tersisa dalam kantong kami. Nah, pada saat itu terbelilah satu tiket yang baru lagi untuk pergi ke Pontianak pada hari yang sama di jam yang berbeda. Nah, di hari yang itu juga saya tiba di Pontianak ini dengan keadaan selamat. Semua juga pertolongan Tuhan. Walaupun saya sampai di sini tinggal memegang uang hanya 100.000 saja, tidak ada lebih dari 100.000. Hanya itulah satu-satunya pegangan saya sampai di Pontianak ini. Nah, singkat cerita saya dijemput oleh abang sepupu saya sampai di Bandara Supadio Pontianak. Saya dijemput karena beliau menimba ilmu di kota ini. Dia menjemput saya dan menaruh saya di tempat teman dia yang kebetulan juga dulu jemaat Tuhan di sidang ini. Nah, untuk beberapa bulan saya tinggal bersama beliau sambil mencari pekerjaan. Puji Tuhan, semua Tuhan tolong. Setelah beberapa bulan saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Walaupun di mata halayak umum ya dipandang sebelah mata begitulah. Namun puji Tuhannya, setelah 8 tahun saya berada di kota ini, Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan angkatkan, dan saya bisa, atas pertolongan Tuhan, saya bisa membawa semua orang tua saya, adik-adik, kakak saya semua ke kota ini, dan Tuhan memelihara semuanya dengan baik. Jadi untuk kita semua muda-mudi, tetap semangat, jangan menyerah. Beristirahatlah jika harus,
tetapi jangan berhenti. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.